G20 merupakan sebuah forum kerjasama multilateral yang mana keanggotaannya terdiri dari 19 negara utama dan juga Uni Eropa. Yang mana pada tahun ini Indonesia dipercayakan untuk melanjutkan tongkat estafet dengan menjadi tuan rumah presidensi G20 yang nantinya akan dilaksanakan di Bali pada akhir tahun 2022 ini. Hal ini tentunya sangat diharapkan bagi negara Indonesia untuk dapat benar-benar mengimplementasikan esensi dan prinsip dari politik bebas aktif, yang ini salah satunya adalah secara aktif bekerja sama dengan negara-negara yang ada dalam forum tersebut untuk menyelesaikan ataupun untuk mengatasi krisis yang dihadapi saat ini, terutama dalam hal ini G20 berfokus kepada krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan COVID-19 yang masih terus berkelanjutan hingga pada hari ini. Yang diusung oleh Indonesia yakni Recover Together, Recover Stronger sangat diharapkan mampu menjadi sebuah motivasi bagi negara-negara yang ada dalam forum kerjasama multilateral tersebut untuk tetap terus bekerja sama mencari strategi yang terbaik agar dapat mengatasi krisis yang ada saat ini. Nilai-nilai yang ada dalam G20 ini sangat berkorelasi dengan nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang adalah Konstitusi Indonesia sendiri. Salah satu bunyi yang ada dalam konstitusi tersebut berkata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan yang ada saat ini bukan hanya tentang darah dan daging saja, akan tetapi penjajahan yang kita lihat pandemi COVID-19, hal itu merupakan sebuah ancaman yang nantinya ke depannya jika kita tidak bisa mengatasi, kita tidak bisa membuat langkah-langkah preventif, maka kita sendiri yang akan kesulitan dan dijajah dengan krisis-krisis tersebut. Yang mana akibat dari pandemi COVID-19 ini dapat berujung pada krisis ekonomi yang kita kenal sebagai resesi ekonomi. Selain itu, G20 ini dapat menjadi sebuah berkah bagi negara-negara berkembang terkhususnya, karena dengan kehadiran delegasi yang ada dalam presidensi G20 nanti sangat diharapkan memberikan sebuah manfaat bagi negara-negara berkembang ini, terutama ketika negara berkembang tersebut menekankan kepada isu ekonomi, di mana mereka ingin mencari link, ya kalau saya bahasakan, mereka ingin mencari link dalam menaikkan ekonomi mereka dalam negara tersebut. Secara langsung dapat berpengaruh kepada sektor jasa, sektor perhotelan, pariwisata, sektor UMKM, dan lain sebagainya. Serta yang tidak langsung, ya, manfaat yang tidak langsung yang dapat dirasakan adalah menarik persepsi investor asing dan pelaku ekonomi dalam sektor internasional, regional, maupun dalam sektor global. Sehingga kita bisa melihat mengapa Bali yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pertemuan atau forum kerjasama multilateral ini, ya karena Bali menggambarkan bagaimana diversity itu, bagaimana populisme itu sendiri, bagaimana perbedaan budaya dan juga branding dari budaya itu sendiri dipromosikan untuk nantinya dapat menarik kunjung pariwisata nantinya. Tema presidensi G20 di tahun 2022 sekarang adalah Recover Together, Recover Stronger. Nah, melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu dan saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh dan kuat dan berkelanjutan. Jadi, dalam KTT G20 ini, Presiden Jokowi ingin mengusulkan 3 upaya dalam percepatan pencapaian SDGs. Nah, Presiden Jokowi ingin mendorong negara-negara agar melakukan sejumlah upaya mempercepat pencapaian tujuan dari SDGs ini sebagai pemenuhan hak-hak pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, target SDGs ini harus diperjuangkan meskipun pasca pandemi COVID-19 ini. Karena ya akibat pandemi, kemiskinan ekstrem dunia itu kembali meningkat. Untuk itu,
G20 berusaha melakukan upaya memastikan SDGs itu tercapai sesuai dengan target, yaitu 9 tahun lagi. Jadi upaya yang akan dilakukan yang pertama menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan. Nah, menurut Jokowi di sini inisiatif Debt Service Substantion ini serta tambahan alokasi SDR senilai $650 menjadi langkah penting untuk memberi rokok kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi. Yang kedua, memperkuat kemitraan global untuk membangun pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Nah, dalam hal ini, Presiden Jokowi selaku presidensi G20 memaparkan bahwa mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blend finance, harus segera dilakukan. Nah, peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang. Berikut saya akan menyampaikan data dan harapan untuk presidensi G20 Indonesia 2022 ini untuk membangun kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di antara sesama anggotanya. Nah, yang pertama, kadang muncul praktik ekonomi dari negara tertentu yang bisa mengganggu hubungan ekonomi antar sesama negara G20. Indonesia sebagai salah satu negara anggota berkepentingan untuk menjaga agar perdagangan global berlangsung dengan baik. Jadi Indonesia perlu menegaskan bahwa tindakan unilateral dari suatu negara yang mengabaikan kepentingan bersama, seperti terlihat dalam kasus perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, itu adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Nah, karena tidak sejalan dengan tujuan pembentukan G20, yaitu mengedepankan kerjasama. Yang kedua, memajukan perekonomian negara berkembang dan menjaga terciptanya perekonomian global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, untuk itu Indonesia perlu terus mempromosikan pendekatan konstruktif dan multilateralisme sebagai karakteristik dasar G20 dalam mengembangkan kerjasama ekonomi, terutama untuk menghadapi dominasi negara besar atau kelompok regional tertentu. Siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Nah, dengan hal itu, Indonesia juga perlu mengambil peran konstruktif untuk memperkuat koordinasi kebijakan di antara sesama negara anggota G20 guna terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. Nah, karena tidak tertutup kemungkinan dalam kerangka memajukan perekonomian nasionalnya, masing-masing sesama negara anggota G20 akan berkompetisi untuk merebut pasar global. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian ekonomi melalui sektor investasi dan perdagangan dengan cara meningkatkan nilai ekspor melalui kerjasama dalam G20, mendorong kontribusi investasi dan perdagangan dalam pertumbuhan global, memanfaatkan jaringan global, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perdagangan bebas, dan melakukan penguatan terhadap sistem perdagangan multilateral. Nah, untuk mendukung pencapaian kepentingan Indonesia di G20 tersebut, DPR harus menjadi bagian yang ikut memperjuangkannya melalui aktivitas diplomasi parlemen. Nah, baik secara bilateral melalui pertemuan dengan parlemen negara sahabat dari negara G20 maupun melalui pertemuan-pertemuan multilateral di berbagai forum antar parlemen internasional dan regional seperti Interparliamentary Union atau IPU dan Asia Pacific Parliamentary Forum.